Dalam 21 hari terakhir, Luna Classic atau LUNC koin kripto mengalami kenaikan 580%. Dan apakah menuju $1? Dan kenapa bisa seperti itu? Kita akan membahasnya pada RF Channel kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Luna Classic atau koin LUNC mengalami kenaikan 580% dalam 21 hari. Kalau dihitung dalam 4 bulan lebih seram lagi, naiknya ribuan persen. Dan apakah pada kali ini bisa menghasilkan $1 menjadi impian banyak orang yang memegang koin ini? Dan kenapa bisa mengalami kenaikan 580% dan bahkan lebih dalam beberapa waktu terakhir ini? Inilah akan kita coba bahas pada video kali ini. Dan ini juga karena permintaan dari beberapa teman-teman yang ada di RF Channel dan juga sampai DM di Instagram, ada yang juga sampai WhatsApp. Terima kasih buat saran Anda untuk bisa memberikan inspirasi buat kita mesti bahas apa yang menjadi urgent pada saat ini gitu ya. Dan pertama ini ingin saya coba sampaikan, koin ini pernah membuat miskin orang loh. Dan apakah sekarang koin ini bisa membuat orang menjadi kaya? Nah, tapi yang perlu kita tahu sebenarnya koin ini pernah mengalami kenaikan harga yang sangat hebat sekali pada masa yang lalu, tapi mengalami penurunan yang sangat cepat sampai hampir nol, bahkan mungkin nol kali ya bagi orang-orang yang memiliki nilai koin di atas $1, bahkan sampai ratusan dolar. Maka ketika turun di bawah $1 mungkin dapat kita katakan kerugian 99,99% gitu ya. Tapi ketika kita memiliki dalam koin yang dengan harga yang baru, dengan kenaikan ini mungkin akan menjadi berbeda secara sudut pandangnya. Tapi saya mau ingin ceritakan bahwa kenapa dari kejadian ini Luna Classic atau LUNC, kita sebut sebagai LUNC karena setelah Luna Classic terbitlah Luna, mengalami kenaikan signifikan. Dan yang penting adalah apakah Anda engage dengan berita-berita terkait dengan Luna Classic dan Luna dan juga USTC dan serta ekosistemnya. Kalau belum, mesti lihat video-video kita sebelumnya di RF Channel mengenai Luna Classic dan juga Luna menjadi Luna baru dengan namanya Luna, dan itu harus ditonton terlebih dahulu sehingga tidak kehilangan tiba-tiba berpikir bahwa kita sedang mengendorse koin Luna Classic dan membuat Anda harus pencet tombol buy pada exchange atau tempat manapun yang Anda bisa akses untuk terkait dengan LUNC ini sendiri gitu ya. Nah, masalah Luna Classic sebenarnya adalah terjadinya super duper hyperinflation yang menyebabkan Luna kehilangan nilai. Dari suatu nilai tertentu mengalami kehilangan nilai menjadi nol, hampir nol, bahkan mendekati sangat dengan nol. Ini diakibatkan karena super duper hyperinflation. Jadi kalau kita cari negara sebenarnya yang mengalami super duper hyperinflation, tidak nyampe duper sih, tapi hyperinflation sehingga membeli yang namanya telur saja harus bertumpuk-tumpuk dengan uangnya, yaitu adalah Zimbabwe, dolar Zimbabwe. Nah, dan ini menyebabkan melenyapkan jutaan dolar bahkan lebih sebenarnya, yaitu nilai dalam 45 miliar US dollar yang lenyap dari kejatuhan Luna Classic, dulu namanya Luna gitu ya. Koin yang tidak ada fisik begini kenapa bisa inflasi? Pertanyaan seperti itu. Karena jumlah koin Luna Classic yang beredar sangat banyak. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal yang namanya blockchain dan tidak bisa mengimajinasikan, blockchain ini dapat ditetapkan dan dipastikan jumlah populasi koinnya yang benar-benar terjadi pada saat itu dan per detik. Beda dengan kita bicara dengan uang kertas. Bank Indonesia pun bisa menggunakan hanya kisaran jumlah uang yang ada di dalam peredaran, namun tidak bisa memastikan kondisi yang paling eksak pada saat itu berapa jumlah populasinya. Itulah yang menyebabkan teknologi blockchain ini menjadi ada suatu nilai lebih dibandingkan model ekonomi tersentralisasi seperti yang digunakan oleh bank sentral di dunia saat ini. Seperti itu. Nah, inilah perbandingan supply dari Luna Classic, jumlah koin Luna sebelum dan setelah crash. Jadi perhatikan ya, ini sebenarnya sayang banget ya tim saya tidak membuat ini ada
bordernya. Jadi ini adalah suatu nilai yang di snapshot pada 24 April dari CoinMarketCap, dan ini adalah Juni 2022. Sebelum jatuh itu Terra atau Luna itu nilainya $90 bahkan pernah lebih, dan jumlahnya hanya 348 juta koin Luna. Sedangkan setelah terjadi crash atau terjadi hyperinflation, super duper hyperinflation, Luna berubah menjadi LUNC, logonya masih sama, perhatikan, namanya berubah menjadi Terra Classic. Karena yang Luna yang baru namanya berubah menjadi Luna gitu ya. Nah, ini perhatikan jumlah koinnya. Di sini jumlah koinnya adalah 6,5 triliun ya kan. Kalau miliar itu 09, kalau triliun nolnya 12. Ini 6,5 triliun. Bisa bayangkan jumlah barang yang tadinya adalah 348 juta berubah menjadi 6,5 triliun. Artinya kan orang yang punya 348 juta jadi nothing kan. Jadi peanut dong. Kecil sekali, dari yang 10 pangkat 6 berubah menjadi 10 pangkat 12 loh. Inilah yang menyebabkan terjadinya oversupply dari Luna Classic. Nah, andaikan dengan nominal yang sama pun dibagi dengan jumlah koin yang sama, ini jadi nggak ada harganya juga, betul nggak? Nah, oke, masalah or keuntungan, ini menjadi masalah atau keuntungan. Tadi adalah masalah karena koinnya banyak. Nah, keuntungan Luna Classic saat ini juga adalah, Luna Classic saat ini adalah community based token, di mana pengembangnya Mr. Do Kwon, former master stable token, menurut Twitternya dulu sebelum UST ambruk, sudah menyerahkan masa depan Luna Classic pada seluruh pemilik token ini mau dibawa kemana. Jadi boleh dibilang kepada populasi sebanyak 6,5 triliun inilah pada LUNC ini, ya silahkan deh ini jadi community aja. Karena boleh dibilang dia dengan membuat Luna yang baru dilakukan dengan Luna yang baru, maka Luna Classic ini sebenarnya sudah tidak bisa berjalan karena bisnis modelnya tadinya adalah membuat sebuah stable token UST-nya yang mau dijadikan suatu hal yang bernilai dengan cara Luna Classic ini sebagai penyeimbang supply dan demand. Saya yakin buat yang baru nonton kali ini bukan suatu perjalanan yang gampang untuk menyerap kata-kata saya. Oleh karena itulah tontonlah beberapa episode dari RF Channel mengenai Luna Classic. Oke, dan Luna ya, dan ambruknya gitu ya. Nah, komunitas membuat beberapa langkah untuk kembali menghidupkan harga Luna Classic karena kan mereka sudah pegang begitu banyak ya. Mereka juga kepengen bahwa ini bukan jadi collectible items doang gitu ya, tapi bagaimana caranya ini bisa tergunakan. Nah, apa langkahnya? Langkahnya apakah berhasil? Pertanyaan sebelum kita jawab adalah langkahnya apakah berhasilnya ini, mana bisa sih komunitas diberikan tanggung jawab untuk bisa memberikan suatu langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengembalikan nilai daripada Luna Classic yang ada saat ini. Nah, saya selalu katakan, ketika kita bilang tidak bisa, hidup memang tidak bisa. Kalau kita sudah katakan tidak, maka itu selesai. Gagal adalah ketika kita menyatakan berhenti. Berhasil adalah ketika tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi kan bukan artinya hidup ini tidak akan pernah terjadi kegagalan kan. Nah, jadi kata kunci dalam dunia keuangan, sebenarnya dalam dunia investasi adalah terpenuhinya salah satu syarat, yaitu adalah punya duit yang banyak, punya masa yang besar, punya barang yang banyak. Nah, nyatanya kalau kita melihat ini dari sudut pandang si Luna Classic ini, maka secara wallet, artinya kalau wallet ini kan adalah orang yang banyak gitu ya, punya masa yang banyak. Dari Terra Station, wallet Terra Station, karena tempat untuk menyimpan koin Luna itu ada pada Terra walletnya, itu pemegang dompet terus bertambah dan mengalami pertambahan terus-menerus sampai kuartal ketiga dan terasa eksponensial sekali di sini. Oke, berarti banyak orang yang membuka akunnya tetap ada gitu. Ada namanya new opening account baru gitu, terus bertambah. Nah, ini juga tidak dihitung transaksi yang ada pada exchange karena exchange itu sifatnya adalah sub account, tidak kelihatan di sini. Nah, jadi boleh dibilang ini masih syarat exchange yang pertama adanya masa. Oke. Dan tentunya masa juga mungkin punya barang. Artinya gini, kalau orang punya 10 dompet, mungkin 10 dompetnya bisa jadi dompetnya kosong. Tapi apa iya sih 10 dompet nggak ada sekurang-kurangnya 0, sekian daripada sebuah Luna Classic di dalam dompetnya? Nah, itu kan juga menjadi pertimbangan kan. Nah, jadi dalam posisi ini kita dapat memberikan justifikasi bahwa Luna Classic itu punya masa dan juga punya barang. Berarti dua syarat terpenuhi untuk menjadikan bandar di sini.
mengarahkan harga di sini. Betul? Oke, kita lanjut ya. Apa PR pertamanya dari komunitas ini yang sudah terpenuhinya dua sebagai market maker? Sebanyak mungkin jumlah populasi koin Luna Classic itu perlu dimusnahkan. Maka akan menyebabkan nilai koin existing mengalami kenaikan nilai. Betul nggak? Jadi bernilai. Contoh gini, barang yang tadinya ada 1 miliar, kalau tiba-tiba tinggal 100 biji, jadi sangat langka. Contoh begini, ada nggak mobil-mobil pada zaman dulu ketika mobil itu diciptakan, kan pasti lebih banyak dong, karena diciptakan mungkin 100. Karena lewatnya zaman, mobilnya tinggal 10. Yang 90 lagi sudah hilang karena rusak dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah yang 10 bukan jadi barang langka? Kalau barang langka nilainya akan naik nggak? Naik, betul? Berarti logikanya di situ. Nah, bagaimana caranya memusnahkan koin-koin yang ada yang sangat banyak akibat inflasi ini? Makalah dibuat proposal dan disetujui saat ini, dibuat aturan ada 1,2% untuk token Luna Classic ini di-burn atau dibakar, dimusnahkan. Dengan diberlakukan ini maka terjadilah plus minus 3 miliar token bisa berkurang. Pak, tapi kan masih triliun. Ya sabar, hidup ini kan harus stepping stone-nya ada. Kalau tiba-tiba dibakar 5 triliun, koinnya siapa? Ya kan? Harus ada penjelasannya kenapa bisa dibakar, betul nggak? Sayangnya kebetulan karena salah satu yang besar secara suara dan juga market ya, dan juga exchange di dunia, sayangnya Binance menerapkan tidak sesuai harapan komunitas Luna Classic. Karena yang di-burn hanya processing withdrawal dan deposit, bukan tradingnya. Kan gini, sekarang yang bisa di-burn, kalau semua koin Luna dalam kantong masing-masing, mana mungkin dibiayain, bener nggak? Nggak mungkin dong. Di mana bisa dijadikan suatu pungli, quote unquote pungli deh kalau bahasa kasarnya, diambil 1,2%-nya? Ya kalau lagi dipindahkan, ditransfer dari dompetnya Ryan ke dompetnya Budi, dari dompetnya Budi ke dompetnya Ryan. Nah, ini di charge nih 1,2%, di burn, ya kan? Nah, lain daripada itu, di mana lagi bisa di burn? Di burnnya adalah ketika terjadinya suatu transaksi trading. Oh, Luna Classic ditukar menjadi USDT, Luna Classic ditukar menjadi Ethereum, Luna Classic ditukar menjadi Bitcoin, whatever. Trading fee-nya dikeluarkan sebanyak 1,2%. Nah, sayangnya yang trading ini tidak di-charge oleh Binance. Nah, yang masih setengah-setengah mensupport metode burn ini. Sedangkan yang sudah fully support saat ini adalah KuCoin gitu ya. Nah, akan berjalan nih kebijakan ini, kesepakatan ini di September 2022. Nah, ini menjadi salah satu kenapa mengalami kenaikan. Dan inilah pergerakan wallet address juga yang di-share oleh Do Kwon untuk token Luna Classic yang di-burn. Jadi, ini dapat kita perhatikan bahwa token burn ini mengalami peningkatan dengan signifikan tapi kurang eksponensial karena mulai melandai dan turun ya. Jadi kan berarti dia sudah mulai terbentuk titik jenuh untuk memburn lebih tinggi. Nah, ini justru bahaya, nilainya akan kehilangan. Tapi kalau ini bisa kembali eksponensial token yang di-burn, ini sebenarnya yang dicari untuk menjaga circulating supply yang ada. Gitu ya. Jadi memang kalau orang bilang yang namanya kripto atau Bitcoin dan teman-temannya ini tidak membuat Anda menjadi paham mengenai keuangan, mengenai sebenarnya salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau Anda bicara mengenai teori keuangan, Anda berbicara dengan uang beredar dan kebijakan inflasi dan suku bunga yang ada, belajarnya ilmunya kira-kira. Kalau ini datanya snapshot real time di depan kita, kita itu bisa belajar secara langsung di depan. Oh iya, lu ternyata benar mengalami kenaikan. Oh iya, lu mengalami penurunan. Oh ini lu namanya circulating supply. Oh ini lu namanya token. Ini semua bisa ada di depan mata kita secara langsung. Jadi sebenarnya bagus untuk belajar ada di kripto tuh bagus. Tapi kalau Anda untuk pilih tanpa ngerti, itu juga bahaya gitu ya. Jadi itu ceritanya. Nah, gerakan selanjutnya yang mungkin menyebabkan katalis positif sebenarnya setelah berbicara mengenai kebijakan token burn untuk membatasi circulating supply, itu juga membatasi ruang pergerakan transaksi. Adanya staking Luna Classic akan menyebabkan jumlah peredaran berkurang. Peredaran yang tinggi akan menyebabkan inflasi, bukan? Nah, betul ya, teori uang beredar kan begitu ya. Ini teori koin beredar, namanya tokenomics ya. Setidaknya dalam 2 minggu terakhir, akhir Agustus menuju September, ternyata staking ratio yang tercatat pada Terra Station itu yang semula hanya 2% berubah menjadi 7,7%, yang mana sudah ada quote unquote token Terra lagi Luna Classic
yang di stake oleh para pemilik koinnya itu sebanyak 532 miliar Luna Classic di stake. Berarti secara otomatis ketika peredaran berkurang akan juga menyebabkan kenaikan nilainya. Dan sembari kenaikan nilai ini harus di-burn juga koinnya. Makanya ini menjadi suatu gerakan yang bagus. Dia didukung oleh dua hal secara teori ekonomi makro. Nah, salah satu gerakan komunitas yang ramai ya, yang membuat stake-nya daripada token-token ini tiba-tiba menjadi naik, itu adalah dari LUNC DAO. Bisa lihat lagi, ini bisa lihat di Terra Station atau lihat di Twitternya, hati-hati ya, jangan sampai kena scam ya. Perhatikan untuk yang real dan resminya. Ini adalah yang memberikan staking pada Luna Classic secara 100% dari validasi dia. 1,2% burn Luna Classic-nya itu di burn full. Jadi tidak ada yang diambil sebagai part of benefit, tapi benar-benar di burn full. Tujuannya dia adalah gerakan ini membuat orang banyak yang stake, tapi di dalam kondisi lainnya membuat banyak juga yang di burn. Ini ternyata disambut dengan baik, yang menyebabkan salah satunya dari 2% menjadi 7,7, salah satunya diakibatkan si LUNC DAO ini juga ikut berkontribusi di sini. Ya, semoga semakin lebih banyak juga agar semakin terjaga. Nah, apa yang masih kurang menurut saya dari kondisi saat ini agar LUNC beneran menjadi $1? Saat ini gerakan ini bukan gerakan yang main-main dalam 2 minggu terakhir ini menurut saya, karena mengerek LUNC dari peringkat 210-an dari coin market cap di awal Juli itu sekarang sudah berada di peringkat 25 besar per 9 September 2022 dari komunitas coin market cap. Artinya ini menjadi gerakan yang cukup serius sebenarnya kalau kita perhatikan. Makanya kenaikannya cukup signifikan. Apa yang masih kurang? Yang menurut saya adalah yang membuat Luna Classic merangkak naik, diperlukan beberapa hal, bukan cuma sekedar mengendalikan supply dengan di burn dan dikurangi peredarannya dengan di stake. Ini cuma money game teori. Yang diperlukan adalah apa gunanya koin ini ada? Apa gunanya? Jangan menjadi meme token seperti yang teman-temannya tapi harganya mahal. Itu bukan kayak gitu yang kita cari sebenarnya. Utilisasi dari komunitas untuk menggunakan koin ini sehingga burn yang terjadi bukan karena orang hanya melakukan trading. Orang tiap hari melakukan trading. Luna Classic ganti jadi BNB, Luna Classic diubah menjadi Bitcoin, Bitcoin jadi Luna Classic. Buat apa? Nggak akan ada utilisasinya. Sehingga burn tokennya itu bukan diakibatkan karena konsumsi. Orang begini, kenapa orang mau bayar transfer ATM 6.500 untuk online? Ya karena untuk transfer ke orang lain untuk suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan itu yang membuat orang merasa worth it membayar Rp6.500, bukan? Nah, jangan ini cuma sekedar trading tapi akhirnya tidak ada barangnya yang ditransaksikan di sini. Transaksi sebenarnya atas utilisasinya belum ada. Maka harus bisanya dibelikan NFT dan lain sebagainya. Jadi apa kurangnya? Utilisasi selanjutnya apa dengan sudah didukung komunitas yang besar? Barang ada, dompet ada, barang ada, masa ada. Sebagai alat validasi transaksi kah? Atau sebagai alat ownership sebuah NFT kah? Or apa? Inilah fundamental yang sebenarnya dari sebuah koin yang perlu ada. Jangan euforia dengan kenaikan harga. Ini adalah sebuah teori money game yang gak akan bertahan lama. Kalau ini mau menjadi suatu gerakan komunitas berkelanjutan dan potensial berkelanjutan kalau sampai bisa, bukan hanya seperti Doge dengan di-endorse oleh Elon Musk saja, tapi ini harus dijadikan sesuatu sehingga benar-benar terutilisasi dengan baik. Karena memang terbukti komunitasnya ada dan barangnya ada, barangnya sangat melimpah. Bagaimana mengurangi supply itu dan bagaimana caranya membuat ini terjadi penggunaannya secara alami. Ya, bukan suatu tema yang gampang-gampang banget pada hari ini. Dan juga bukan suatu rekomendasi untuk membeli maupun menjual Luna Classic. Tapi bila ditanya apakah mungkin menjadi $1, tantangannya adalah di slide yang terakhir ini. Semoga selalu bermanfaat. Tonton terus, bagikan kepada orang lain. Video-video di RF Channel dibuat bukan untuk caranya membuat Anda terlena dengan tanpa adanya pendidikan, tapi semua video yang dibuat di RF Channel adalah gunanya untuk meningkatkan kapasitas otak dan kemampuan kita berpikir. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim.
Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.